Halo semuanya, perkenalkan saya Tio Gevini Mami, saya beserta tim dari Sindikat 4 MBA ITB kelas YP70A. Kali ini akan membahas mengenai sebuah bab dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Budiono mengenai ekonomi Indonesia, lintasan dalam sejarah. Tepatnya kami akan membahas bab 7 mengenai kebijakan makroekonomi pemerintah Indonesia pada tahun 1982 hingga 1996 dalam upaya melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada sektor minyak sekaligus membangun sektor non-migas. Adapun anggota tim kami terdiri dari saya sendiri, Tio Gevini Mami, Mufriha Fitriani, Haudivi Takila Lazuardi, Farinur Laksono, dan Safwati Sanisa Lazuarda. Presentasi kami kali ini dimulai dari membahas bagaimana alur perkembangan utama ekonomi Indonesia pada periode 1982 hingga 1996. Kemudian diikuti oleh latar belakang kenapa diterapkannya kebijakan gelombang pertama tersebut. Kemudian kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah pada gelombang pertama serta bagaimana hasil dari kebijakan gelombang pertama tersebut terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara makro. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu latar belakang kebijakan yang akan kita bahas. Pada tahun 1982, Indonesia menghadapi masa sulit ketika kejayaan minyak mulai berakhir. Harga minyak dunia merosot tajam, dan hal ini berdampak langsung pada ekonomi kita yang sangat bergantung pada sektor migas. Krisis ini menyebabkan munculnya masalah defisit ganda yang menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama bertujuan untuk mengamankan kondisi ekonomi makro dengan fokus pada menyeimbangkan neraca pembayaran dan anggaran pemerintah. Sedangkan gelombang kedua lebih fokus dalam memacu ekspor sektor non-migas akibat anjloknya harga minyak. Namun pada presentasi kali ini, kita hanya akan membahas kebijakan gelombang pertama serta hasil-hasilnya. Kebijakan gelombang pertama. Pada tahun 1982, terjadi kelesuan ekonomi di negara-negara industri dan kelebihan pasokan minyak yang menyebabkan harga minyak merosot dari 35 US dollar per barel menjadi di bawah 30 US dollar per barel dan terus menurun pada tahun 1985 hingga 25 US dollar per barel. Kita akan kembali ke tahun 1977. Tahun ini menjadi puncaknya volume produksi minyak bumi di Indonesia menurun, sedangkan konsumsi dalam negeri terus meningkat, yang menyebabkan volume ekspor minyak bumi semakin menurun. Nah, pada tahun 1981 hingga 1982, rata-rata tahunan ekspor minyak bumi ini sebesar 14,6 miliar US dollar, tetapi terus menurun pada tahun 1985 hingga 7,7 miliar US dollar. Walaupun pada tahun 1977 semua serba menurun, tetapi ekspor gas meningkat sejak 1977. Namun sayangnya ekspor gas tidak cukup untuk mengompensasi penurunan ekspor minyak bumi. Pada awal 1980-an, 3/4 penerimaan ekspor Indonesia ini berasal dari minyak dan gas dan 2/3 penerimaan APBN dari migas. Pada tahun 1981 hingga 1983, penerimaan negara dari migas ini sekitar 67% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Dari seluruh penerimaan APBN ini, 80%-nya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 20%-nya digunakan untuk proyek pembangunan. Tahun 1985 hingga 1986, penerimaan migas ini turun secara drastis dan tidak cukup lagi untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah sehingga Indonesia mengalami defisit ganda intensif. Nah, Indonesia pada saat itu menghadapi tekanan neraca pembayaran dan APBN yang sangat mengkhawatirkan, yang akhirnya pemerintah harus fokus untuk menjaga kondisi neraca pembayaran dan APBN agar tidak semakin memburuk dan tetap terkendali. Serta pemerintah pun harus fokus pada kestabilan ekonomi makro. Devaluasi dan pengetatan fiskal. Pada Maret tahun 1983, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mendevaluasi mata uang rupiah sebesar 28%, dari Rp703 per USD menjadi Rp970 per USD. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekspor non-migas Indonesia dan mengurangi impor yang membebani
defisit transaksi berjalan. Dengan kata lain, devaluasi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan mendiversifikasi sumber pendapatan negara. Selanjutnya, kebijakan pengetatan fiskal. Nah, kebijakan pengetatan fiskal ini diterapkan untuk mengatasi defisit anggaran yang membesar. Pada tahun 1983, pemerintah mengumumkan pembatasan proyek-proyek besar, terutama yang membutuhkan devisa tinggi. Ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran APBN dan menekan impor, sehingga mengurangi tekanan pada cadangan devisa negara. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah peminjaman lunak dari Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI untuk menutup kekurangan pembiayaan dan menjaga stabilitas cadangan devisa. Deregulasi awal perbankan. Pada Juni 1983, Indonesia memperkenalkan paket kebijakan baru yang mencakup penghapusan plafon kredit dan juga penetapan kebijakan bunga. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk memobilisasi tabungan masyarakat dan juga mengalirkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan usaha sehingga menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Reformasi perpajakan. Setelah kemerdekaan, Indonesia termasuk ketinggalan dalam mengembangkan sumber perpajakan non-migas dengan tax ratio yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, pada September 1983, pertama kali sejak kemerdekaan, Indonesia melakukan reformasi pajak dengan menerapkan PPh, PPN, dan juga PBB. Penerapan pajak ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara non-migas dan juga untuk mengurangi ketergantungan APBN pada penerimaan migas yang semakin tidak menentu. Reformasi kepabeanan. Banyaknya keluhan dari pelaku usaha mengenai hambatan di lapangan, serta biaya yang tinggi dalam kegiatan ekspor dan impor, serta adanya indikasi kebocoran penerimaan negara, memicu Indonesia untuk menerapkan kebijakan Impres April 1985. Kebijakan tersebut memberlakukan pembekuan fungsi kepabeanan aparat bea cukai, serta mengalihkan fungsinya kepada perusahaan internasional yang dikontrak oleh pemerintah. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk mendorong kegiatan ekspor non-migas. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas hasil dari kebijakan gelombang pertama. Adapun hasil kebijakan di gelombang pertama ini, yang pertama yaitu keseimbangan makro. Di keseimbangan makro ini secara umum dapat dipertahankan, maka kebijakan ini berhasil mengoptimalkan kondisi ekonomi di Indonesia. Untuk yang kedua, adanya defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan ini melonjak dari 2,8 miliar US dollar menjadi 7 miliar US dollar di tahun 1982. Namun secara bertahap dapat diturunkan kembali menjadi 1,8 miliar US dollar di tahun 1985. Untuk selanjutnya adanya prinsip anggaran berimbang. Diterapkan prinsip anggaran belanja berimbang ini yang cukup tepat. Hal ini untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak menjadi sumber masalah dan pengeluaran tidak boleh melebihi dari sumber biaya yang aman dan yang sudah ditetapkan. Untuk selanjutnya adanya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini setelah adanya reformasi perpajakan, penerimaan pajak non-migas ini mengalami peningkatan yaitu 5,7%, PDB menjadi 6,8% PDB di tahun 1985 yang terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk yang berikutnya adanya inflasi. Adanya inflasi ini menurun dari 15% per tahunnya menjadi 7,5% di tahun 1984. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi. Lalu yang berikutnya adanya respons perbankan. Perbankan ini merespon dengan cepat terhadap paket Juni, maka aset perbankan ini melipat gandakan kredit kepada nasabah dari 10,9 triliun rupiah menjadi 21,2 triliun rupiah. Maka dalam hasil kebijakan gelombang pertama ini adanya tantangan pertumbuhan ekonomi walaupun adanya
sudah ada perbaikan, kinerja pertumbuhan ekonomi ini masih di bawah harapan, dan rata-rata pertumbuhan antara di tahun 1982 hingga 1985 ini hanya di bawah 3% per tahunnya, yang mendorong kebutuhan untuk reformasi di gelombang kedua. Maka dapat disimpulkan, kebijakan gelombang pertama ini telah berhasil menciptakan stabilitas makroekonomi, mengurangi defisit, dan menurunkan inflasi. Namun kinerja pertumbuhan ekonomi ini yang masih lemah menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan sebagai penutup dari presentasi kali ini, kita ingat bahwa meskipun kebijakan tersebut telah memberikan pengaruh yang sangat penting, tantangan pertumbuhan ini masih perlu segera kita atasi. Jadi kita harus berkomitmen untuk melanjutkan reformasi yang perlu kita capai di masa depan agar lebih sejahtera dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari Sindiket 4 MBA ITB YP70A. Semoga bab 7 ringkasan dari buku Ekonomi Indonesia dari Profesor Dr. Budiono dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih.